Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ewan Soleh dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 222050198. Baiklah teman-teman sekalian, di sini Erwan akan menjelaskan tentang mata kuliah perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi adalah aktivitas manusia secara sistematis dan juga berkelanjutan dan memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Di sini diperlukan untuk membuat pencerahan dan komunikasi harus direncanakan, jika tidak maka akan terjadi konflik karena akan menjadi tolak ukur. Selanjutnya adalah adapun latar belakang perencanaan komunikasi, yaitu yang pertama adalah membentuk citra positif atau juga negatif. Yang kedua adalah social responsibility, yaitu di sini harus memiliki data dan organisasinya memiliki komunikasi tersendiri. Yang ketiga adalah infrastruktur human, yaitu orang yang menyampaikan data dalam organisasi tersebut atau biasa disebut orang-orang yang menyampaikan program dalam organisasi agar mudah dipahami dan mengurangi konflik. Yang keempat adalah adanya konflik karena ketidakseimbangan informasi. Dan teman-teman sekalian, selanjutnya adalah latar belakang informasi flow. Sebelum informasi flow ini adalah aliran komunikasi yang baik yang tidak mudah dipahami oleh audiens dan penerima pesan. Yang pertama adalah birokrasi, yaitu sistem yang ribet. Yang kedua adalah leadership, yaitu selalu ada perubahan dalam penyampaian informasi. Yang ketiga adalah publik, yaitu terjadi banyak informasi sehingga susah dipahami. Kalian, nah, kenapa perencanaan komunikasi dibutuhkan dalam suatu program? Karena suatu program tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak memiliki latar belakang perencanaan yang baik. Jadi, pada siapa planning komunikasi ditujukan? Yaitu pada negara miskin. Dan kenapa pada negara miskin? Karena negara miskin sangat memerlukan planning komunikasi yang baik dan negara miskin sering terjadi perubahan dinamik. Selanjutnya adalah kebijakan komunikasi adalah seperangkat prinsip, tujuan, dan prosedur yang dirancang untuk mengatur, mengarahkan, dan mengelola proses komunikasi dalam suatu organisasi, lembaga, atau masyarakat. Nah, di sini kebijakan sangat diperlukan karena yang pertama itu adalah adanya kesenjangan antara si miskin dan si kaya, dan yang pintar dengan si bodoh. Dua, banyaknya SDM yang tidak efisien. Yang ketiga adalah menyusun diri dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Yang keempat adalah konvergensi. Konvergensi adalah peralihan media konvensional ke media modern, tetapi tidak meningkatkan media konvensional atau juga bisa disebut dengan penghubungan berbagai platform, konten, dan layanan. Yang kelima adalah banyak proyek atau program yang tidak didukung hingga tidak mengenai sasaran. Temukan selanjutnya teman-teman sekalian, kebijakan ini dibangun dengan berdasarkan dua hal. Yang pertama implisit. Nah, implisit ini adalah bagaimana suatu kebijakan komunikasi itu dibangun dan ditatan budaya sasaran seperti atasan akan dari bagaimana bawahannya. Yang kedua adalah eksplisit. Eksplisit ini adalah bagaimana kebijakan itu tidak lari dari undang-undang dan aturan. Nah, lalu adapun tujuan dan kebijakan. Supaya perencanaan komunikasi bisa tersusun secara sistematis dan juga terencana, agar informasi dikemas, diolah, dan disebarkan secara relevan serta menarik konsumen komunikan. Yang ketiga adalah adanya kebijakan komunikasi untuk membantu penyebaran proses informasi dan menyebarluaskan informasi melalui partisipasi orang lain. Selanjutnya adalah perencanaan komunikasi operasional. Perencanaan komunikasi operasional ini adalah perencana yang membentuk tindakan atau aktivitas yang harus dilakukan dalam perencanaan komunikasi. Nah, dalam perencanaan komunikasi operasional ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, infrastruktur. Yang kedua, perencanaan program komunikasi. Yang ketiga, alternatif atau bisa disebut
Selanjutnya teori pendekatan perencanaan komunikasi. Yang pertama adalah teori pembangunan di mana program yang sistem pembangunannya harus mempunyai strateginya agar program pembelajaran berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah teori sosiologi yang melihat struktur masyarakat secara sosial dan budaya. Yang ketiga adalah teori komunikasi. Hal ini berhubungan dengan strategi komunikasi. Yang keempat adalah teori komunikasi organisasi. Di sini bisa dilihat untuk komunikasi apakah vertikal, horizontal, dan juga diagonal. Yang terakhir adalah kita akan membahas tentang masalah yang terdapat dalam perencanaan komunikasi. Yang pertama adalah regulasi internasional, yaitu terkait mengenai jaringan, kebijakan nasional, yaitu terkait dengan perencanaan pembangunan nasional, desentralisasi, yaitu dilakukan secara sentral oleh pusat, dan juga keorganisasian, di mana memerlukan keorganisasian baik secara vertikal maupun horizontal. Mungkin itu saja penjelasan dari Erwan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.